Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Saudara, perenungan kita pagi ini akan terambil dari Yohanes pasal 18 ayat 38b sampai 40 dan pasal 19 ayat 1 sampai 16a dengan judul perikop Yesus dihukum mati. Demikian firman Tuhan. Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seseorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak pula, "Jangan dia, melainkan Barabas." Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memainkan dia jubah ungu, dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar, sebab orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar, dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Saudara, dalam perikop yang baru saja kita baca terdapat kelanjutan kisah persidangan tidak adil yang dialami oleh Yesus. Persidangan yang dipimpin oleh Pilatus ini terjadi di tengah-tengah kekacauan orang banyak. Pilatus sebagai hakim pada saat itu pun mengalami beberapa kali kebingungan dalam menyelesaikan kasus ini. Nah, hari ini kita akan secara khusus menyoroti sikap Pilatus dalam mengadili Yesus. Kebingungan pertama diperlihatkan oleh Pilatus ketika ia menyatakan secara terbuka bahwa ia tidak menemukan kesalahan dalam diri Yesus dan ia ingin membebaskan Yesus. Tetapi karena ia melihat orang banyak murka karena tidak dapat menerima keputusan itu, Pilatus menjadi takut. Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang-orang menyesah dan mengolok-olok dia, dengan harapan dapat menenangkan orang banyak. Setelah itu Pilatus melanjutkan kembali pemeriksaannya, dan sekali lagi ia mengumumkan bahwa ia tidak mendapati kesalahan di dalam diri Yesus. Mungkin dia berharap bahwa orang banyak akan puas dan kemudian menarik tuntutan mereka. Tetapi ketika dilihatnya orang banyak malah semakin beringas, Pilatus menjadi semakin takut. Desakan orang banyak itu pada akhirnya membuat Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan.
Nah saudara, sikap Pilatus menunjukkan bahwa sebenarnya dia tahu betul mengenai kebenaran, yaitu Yesus tidak bersalah. Tetapi karena banyaknya tekanan yang dia terima, dia tidak berani mengambil keputusan yang benar. Dia justru malah mengikuti apa yang orang banyak tersebut inginkan. Nah, situasi seperti ini seringkali juga terjadi atau kita alami sebagai orang percaya. Kita seringkali diperhadapkan pada situasi di mana kita tahu mana yang benar. Tetapi karena tekanan dari orang-orang sekitar kita, maka kita justru memilih pilihan yang salah. Nah, hari ini marilah kita belajar dari Pilatus. Jika kita tahu mana yang benar, maka jangan takut untuk memilih dan melakukannya, meskipun orang banyak di sekitar kita tidak mendukung hal tersebut. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, sikap manakah yang selama ini saudara pilih? Mengikuti kebenaran meskipun ditentang oleh orang-orang di sekitar saudara, atau mengikuti pendapat orang lain meskipun itu bertentangan dengan kebenaran? Jika selama ini saudara cenderung mengikuti pendapat orang meskipun itu bertentangan dengan kebenaran, maka marilah mengoreksi batin saudara dan mulai mendoakan hal tersebut. Mari berdoa agar Allah menjumpai saudara secara pribadi dan mengubahkan kehidupan saudara. Dan mari berdoa agar Allah memberikan saudara kekuatan dan keberanian untuk selalu melakukan kebenaran, meskipun banyak orang yang menentang. Demikian firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sudah menganugerahkan kepada kami satu hari yang baru untuk kami jalani bersama Engkau Tuhan. Kami juga bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami renungkan bersama-sama, di mana hari ini kami bisa belajar dari Pilatus. Jika dia tidak berani menyatakan kebenaran karena ditentang oleh orang banyak, Tuhan ajarlah kami untuk kami berani menyatakan kebenaran, berani melakukan yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, walaupun mungkin orang-orang di sekitar kami tidak mendukung. Tuhan, berikan kami kekuatan, kemampuan untuk melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami setiap hari. Kami juga serahkan semua hal yang akan kami kerjakan hari ini, semua aktivitas kami, biarlah kami tetap berjalan di jalan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.